Soal dan pembahasan untuk tata nama senyawa. Pertama, tuliskan nama dari senyawa-senyawa berikut. Yang pertama Na2O, P, MgO, kemudian yang C ada Al2S3, dan yang D ada K2Cr2O7. Kemudian yang nomor 2, tuliskan rumus kimia senyawa yang mempunyai nama berikut ini. Ada kalium nitrat, natrium sulfat, zinc sulfida, dan tembaga 1 klorat. Jadi untuk soal yang pertama kita disuruh menentukan namanya, dan untuk yang nomor 2 menentukan rumus kimianya seperti apa. Oke, untuk soal yang pertama, untuk yang Na2O. Na2O namanya apa? Di sini Na2O asal muasalnya itu dari Na plus O2 min, atau kalau misalkan N2O itu kita uraikan, terjadi reaksi penguraian misalkan ya, nanti Na2O itu akan menghasilkan Na plus O2 min. Nah, di sini ada koefisien 2 karena kita mau menyetarakan muatannya. Di sini kan 2 min tuh. Di sini plus 1. Nah, kalau kita ada 2 koefisiennya di sini dikalikan dengan 1 plus, di sini nanti 2 plus dijumlahkan dengan 2 min, nanti dapat muatannya sama dengan 0. Nah, di sini kan yang ruas kiri tuh nggak ada muatan ya. Nah, di ruas kanan juga harus nggak ada muatan gitu biar sama. Atau kalau kita perhatikan di sini di ruas kiri tuh Na-nya ada 2 jumlahnya, di sini Na-nya ada 1. Jadi agar sama kita letakkan di sini koefisiennya 2. Nah, oke, setelah itu sekarang kita mau kasih nama. Itu cara ribetnya tadi. Jadi cara mudahnya kita lihat aja di sini kan Na plus itu kita ketahui adalah natrium ya. Kemudian yang O itu kan adalah oksigen, ditambah kata ida, jadi nanti namanya akan jadi natrium oksida. Nah, ini asal muasalnya tadi yang reaksi itu, reaksi pembentukan dari suatu senyawa. Kita sudah bahas ini di bagian pembahasan untuk materi tata nama senyawa, di bagian materi untuk kelas 10. Nanti bisa lihat di playlist. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 bagaimana? Sama dengan yang nomor 1. Ini untuk yang MgO. Kita lihat MgO itu sebenarnya adalah Mg2O2. Tapi karena di sini dia kan sama-sama 2 tuh banyaknya. Jadi disederhanakan tuh, sama-sama dibagi 2, dapatlah MgO atau magnesium oksida nanti namanya. Nah, Mg2O2 ini asalnya itu dari Mg2 plus dan O2 min, dari atom Mg2 plus dengan O2 min. Mg itu namanya kan magnesium. Nah, kemudian O itu oksigen, ditambahin ida, jadilah magnesium oksida. Atau misalkan kalian nggak tahu tuh muatannya apa. Nah, nanti bisa lihat Mg ini di depan O2 itu, angka yang ada di depan O2 yang ini adalah muatan dari Mg. Jadi karena dia kali silang ketika membentuk suatu senyawa. Nah, makanya di sini 2 angkanya. Kemudian kenapa dia plus? Karena Mg itu adalah kation, dia ada letaknya di depan. Jadi Mg2 plus. Kemudian untuk yang O itu muatannya berapa? Misalkan gak hafal, berarti lihat aja berapa angka yang ada di depan Mg itu. Nah, di sini kan ada 2, berarti muatannya si O itu pasti 2. Nah, dia O ini adalah anion, berarti O-nya 2 min gitu. Nah, karena ketika kita akan membuat suatu senyawa itu nanti yang muatannya yang di atas ini akan diletakkan di depan suatu atom yang B ini. Nah, kemudian yang ini Y-nya akan diletakkan di depan si A. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah AY. Tadi kan dia Y itu ke depan si A. Kemudian B itu nanti punya banyak atomnya adalah sejumlah X atau muatan dari si A itu. Seperti ini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yang C. Yang C di sini ada Al2S3. Oke.
bisa kita lihat kalau misalkan ini kita uraikan akan menjadi Al3+ dengan S2-. Karena di sini Al kan muatannya itu adalah angka di depan si S ya, berarti 3. Kemudian Al itu kation karena dia disebutkan dulu, berarti Al itu 3+ nanti. Kemudian S itu berapa? S itu muatannya ada di depan angka yang ada di depan Al. Jadi S-nya adalah 2- gitu. Karena S itu letaknya di belakang, berarti di anion gitu. Jadi di sini S2-. Kemudian koefisiennya dari mana asalnya? Koefisiennya asalnya dari sini. Yang 2 itu dari sini dan 3 itu dari muatannya si Al. Nah, gitu. Atau kalau misalkan pusing, lihat aja di bagian kiri tanda panah, di sini Al-nya ada 2 jumlahnya. Di sini juga harus 2 dong. Nah, di sini kan tadi kalau misalkan kita nggak taruh angka 2 di koefisiennya, di sini kan 1. Nah, kalau sudah naruh koefisiennya di sini 2, berarti tinggal kita kali nanti. 2 kali 1 dapatlah 2. Jadi sama gitu, setara. Atau kalau masih bingung, nanti bisa lihat di bagian penyetara reaksi. Nah, di sini juga kalian bisa perhatikan ya untuk rumus yang ini. Nah, Y ini kan adalah muatan dari B, dan X di depannya B itu, koefisien dari B itu adalah muatan dari A, kayak gitu. Oke. Nah, namanya apa? Al3+ itu ternyata adalah aluminium dan S2- itu adalah sulfida. Jadi namanya adalah aluminium sulfida. Kemudian yang D, K2Cr2O7. Nah, ini termasuk ada poliatom ya, dimana kalau kita uraikan dia akan menjadi 2K+ plus Cr2O7 2-. Nah, K+ itu kalium dan Cr2O7 2- adalah dikromat atau bikromat, sehingga namanya adalah kalium dikromat. Nah, di sini untuk poliatom, pasangan yang nanti bereaksi dengan poliatom tidak perlu ditambahkan ida. Jadi langsung misalkan ya kayak gini. Nama dari Cr2O7 kan dikromat atau bikromat. Jadi langsung kalium dikromat gitu. Kalau misalkan nanti ada sulfat ya tinggal dikasih nama aja sulfat, nggak usah dikasih nama ida lagi atau ditambahkan kata ida. Nah, kayak gitu. Untuk yang nomor 2 akan dijawab di video pembahasan soal untuk tanda nama senyawa bagian kedua ya. Terima kasih.